Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah sumber pengetahuan, sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti, melakukan pekerjaan kita dengan baik, dan mengerti setiap perencanaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bernyanyi dari buku ND nomor 727 ayat 1. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik, untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, karena Engkau Bapa yang setia, yang selalu mengasihi kami. Kami mau belajar dalam firman-Mu. Kami percaya hanya firman Tuhanlah sumber pengetahuan bagi kami, untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan, untuk diajar, dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Karena itu kami mau belajar dalam firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 5 November 2024 tertulis dalam kitab Amsal 21 ayat 21 atau Poda 20 Sada ayat 20 Sada dalam bahasa Batak. Demikianlah dikatakan, Manang ise na mangaradoti hatigoran dohot habasaon, dapotan hanguluan hatigoran, dohot hamuliaon ibana. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Kehormatan atau dalam bahasa Batak hasangapon, ini adalah salah satu falsafah orang Batak yang menjadi motivasi orang Batak untuk hidup sukses, untuk hidup baik. Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Semua itu adalah cita-cita orang Batak. Dan saya rasa juga ini menjadi cita-cita semua orang, bukan? Semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin dihormati, dihargai, dan segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada hari ini dalam kehidupan kita itu didasari atau dampak dari kehidupan kita di masa lalu. Dan apa yang akan terjadi ke depan, kehidupan kita di masa yang akan datang, tentu itu didasari juga atau ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Jika kita ingin bahagia hari depan, jika kita ingin mendapatkan kehormatan, maka hari ini kita mulai membenah diri, kita mulai mempersiapkan segala sesuatunya dan melakukan semuanya dengan baik. Dan percayalah saudara, segala cita-cita baik, segala harapan-harapan baik yang kita harapkan ke depan terjadi itu pasti menjadi kenyataan. Amin. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengejar kebenaran dan kasih. Kebenaran dan kasih, itulah renungan kita pada hari ini. Jangan salah saudara, iblis pun dapat memberikan kehormatan kepada kita. Tetapi ingatlah, kehormatan yang datang dari iblis, kehormatan yang datang dari dunia, kehormatan yang kita capai karena usaha-usaha keduniawian, maka itu tidak akan mendatangkan kehidupan. Tidak mendatangkan kehidupan maksudnya tidak membawa sukacita dan damai sejahtera yang kekal bagi kita. Tetapi renungan kita pada hari ini, kitab Amsal ini menasehati kita agar kita mengejar kebenaran dan kasih supaya kita memperoleh kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Sebab itu saudara, marilah kita mengejar kebenaran dan kasih. Kebenaran dan kasih yang sesungguhnya hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Bukankah Yesus berkata dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Berarti hanya Yesuslah satu-satunya sumber kebenaran, sumber kasih. Jika kita sudah hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tentu semuanya itu harus terlihat dari buah kehidupan kita. Buah yang nyata yang terus menetap di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita berdampak bagi banyak orang. Hidup kita menabur kasih dan kebenaran setiap saat. Sebagaimana yang dikatakan di dalam lagu kita tadi. Bagaimana Yesus memilih, Dia memanggil dan memilih kita supaya kita berbuah. Dan buah kita itu tetap di dalam kehidupan. Lalu Dia memberitakan atau memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil, menaburkan kasih, yaitu buah-buah kehidupan kita di dalam kehidupan ini. Kiranya kita dimampukan saudara, teruslah mengejar kebenaran, teruslah mengejar kasih di dalam hidup, dan hanya daripada Yesuslah kebenaran dan kasih yang sesungguhnya yang mendatangkan sukacita yang abadi, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhanlah yang memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi pelita kehidupan kami, penuntun hidup kami, untuk kami dapat melakukan atau menjalani kehidupan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kasihanilah kami dan ampuni kami Tuhan, jika di dalam kehidupan ini kami sering menentukan jalan kami sendiri. Hari ini kami mau terus belajar dan terus mengejar kebenaran dan kasih Kristus. Dan hanya di dalam Kristuslah kami mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini. Kiranya Engkaulah penuntun kehidupan yang kekal bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.